Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan mungkin beberapa teman yang saat ini sedang menonton tidak asing lagi dengan saya. Tetapi saya akan tetap memperkenalkan diri saya. Tetapi perkenalan saat ini cukup berbeda karena saya akan memperkenalkan diri saya yang dimulai dari asal kampus dan prodi saya. Memang cukup berbeda, tetapi saya ingin mengubah sedikit karena saya percaya memperkenalkan diri itu tidak harus dengan satu metode. Baiklah teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswa aktif di STT Migas Balikpapan, Prodi D3 Teknik Pengolahan Migas. Di sana saya dikenal dengan nama Irene Sela Anggreni Sihombing yang memiliki NIM 1903042. Baiklah teman-teman, di sini saya tidak akan membahas yang sedang trending di sosial media, baik itu Twitter, Instagram, dan yang lainnya tidak. Melainkan di sini saya akan berbagi sekaligus membahas suatu ilmu pengetahuan yang mungkin nantinya jauh lebih bermanfaat bagi kita dan kehidupan kita. Tetapi sebelumnya teman-teman, hal ini juga merupakan salah satu rangkuman dari proposal tugas akhir yang telah saya buat. Dan di sini saya akan mengangkat tema mengenai tentang, ya betul sekali, pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel menggunakan katalis kalsium oksida atau CaO. Nah teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai minyak jelantah, saya ingin memberitahu dulu asal muasal dari minyak jelantah ini. Di mana asal muasal minyak jelantah ini adalah minyak goreng, yang dimana minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama dari trigliserida yang berasal dari bahan nabati. Dengan atau tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan, dan telah melalui proses pemurnian. Dan minyak goreng yang banyak digunakan di Indonesia ini berasal dari minyak kelapa sawit yang banyak mengandung asam palmitat atau asam lemak jenuh. Minyak goreng yang telah dipanaskan berulang kali disebut sebagai minyak jelantah. Hal ini pun saya ambil menurut dari jurnal Maula tahun 2017. Dan kita pasti tahu sendiri ya teman-teman bahwa minyak jelantah juga tidak layak untuk digunakan dalam proses penggorengan makanan. Proses pemanasan minyak goreng yang lama dan berulang kali akan menyebabkan oksidasi dan polimerisasi asam lemak yang ditandai dengan peningkatan bilangan peroksida yang mengakibatkan minyak jelantah tersebut tidak layak untuk digunakan kembali. Idealnya, minyak goreng harus selalu diganti setiap kita memasak makanan baru. Namun, langkah ini mungkin terlihat tidak praktis dan ekonomis atau bahkan terlihat seperti merugikan, sehingga tidak sedikit orang yang memilih untuk menggunakan minyak jelantah. Dan banyak juga di antara kita sering sekali memakainya sampai minyak tersebut benar-benar menghitam. Hal ini biasanya dilakukan oleh tempat-tempat makanan atau pedagang-pedagang goreng lainnya, atau bahkan dari lingkungan rumah kita sendiri loh teman-teman. Banyak juga di antara kita sebagai yang memakai minyak goreng secara terus-menerus ini membuangnya sembarangan. Minyak jelantah ini justru sebaiknya tidak dibuang sembarangan, termasuk pada saluran air, karena hal ini dapat menyumbat saluran air dan tentunya mencemari lingkungan baik air dan tanah. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa apabila minyak jelantah ini kita buang melalui saluran pembuangan air atau langsung menyiramkannya ke tanah, maka hal ini akan menghalangi masuknya sinar matahari yang kemudian menyebabkan kerusakan ekosistem. Hal ini saya ambil berupa panduan dari jurnal Tamrin 2013. Sehingga secara langsung, hal ini dapat dikategorikan sebagai limbah karena dapat merusak lingkungan dan dapat menimbulkan penyakit. Nah, minyak jelantah ini pun dapat terbentuk karena adanya reaksi oksidasi yang terjadi pada minyak goreng yang dimulai dengan adanya pembentukan radikal bebas yang dipercepat oleh cahaya, panas, logam, atau
besi dan tembaga sebagai wadah saat penggorengan, dan senyawa oksidator pada bahan pangan yang digoreng, sehingga terbentuklah minyak jelantah ini yang dapat menghitam dengan sendirinya. Minyak jelantah ini memanglah menjadi salah satu hal yang sangat membahayakan ya teman-teman. Namun setelah kita tadi sudah membahas sedikit banyaknya mengenai tentang minyak jelantah, jika dipikir-pikir lagi, jelantah ini justru menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk digunakan sebagai bahan bakar karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain kandungan energi yang dimiliki cukup besar, sehingga dengan bobot atau volume yang tidak besar, terdapat potensi kalor yang cukup tinggi, kondisinya relatif masih dalam fase cair, sehingga pengaturan dalam operasional pembakaran relatif mudah, tidak gampang meledak, sehingga aman dan penyimpanan persediaannya tidak membutuhkan prosedur ataupun persyaratan khusus. Iya, betul sekali teman-teman. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengubahnya menjadi alkyl ether atau biodiesel. Maka dari itu, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengubahnya menjadi alkyl ether atau biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang diproduksi dengan adanya reaksi esterifikasi minyak tumbuhan atau lemak hewan dengan alkohol rantai pendek seperti metanol. Biodiesel memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, biodiesel merupakan green fuel karena sifatnya yang aman, dapat terbarukan, tidak beracun dan dapat terbiodegradasi. Kedua, biodiesel dapat dicampur dengan minyak diesel konvensional dan dapat digunakan pada mesin diesel konvensional tanpa atau dengan sedikit modifikasi. Biodiesel memiliki beberapa keuntungan loh teman-teman, dibanding solar dalam aspek keamanan, biodegradabilitas, dan lingkungan, yaitu yang pertama, bahan bakar terbarukan dengan keuntungan bersih energi untuk memproduksinya. Kedua, titik nyala lebih tinggi yang membuat lebih aman dalam pengangkutan dan penyimpanannya. Ketiga, sangat mengurangi emisi partikulat dan karbon monoksida. Keempat, pada dasarnya tidak mengandung sulfur sehingga sangat mengurangi emisi sulfur dioksida dari kendaraan diesel. Bagaimana teman-teman? Keren bukan? Hal ini adalah salah satu hal yang cukup bermanfaat sekali untuk dibahas teman-teman. Karena kita ketahui sendiri bahwa minyak jelantah ini sudah tidak asing lagi di pikiran dan telinga kita. Namun, masih ada beberapa di antara kita yang masih menyalahgunakan produk minyak jelantah ini.